Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Sore Medan. Waduh, kita buka dulu Bang. Buka, silakan. Jadi ini sore ini ada banyak berita menarik ini ya Bang. Ya. Ini sepertinya berita pertama ini yang lebih sedikit bombastis ya. Ini Jos. Kepsek Man 1 Sergei sebelumnya dilaporkan melakukan tindak dugaan pelecehan terhadap seorang honorer ya Bang. Dan oknum Kepsek ini sudah dilaporkan ke Ombudsman Sumut. Indikasinya ini Ke polisi sudah belum? Ke polisi sudah ke Polres Sergei. Nah ini kita Bang terhubung dengan teman kita. Kita langsung karena kita langsung. Tadi barusan ya, ini ada pemanggilan oleh Ombudsman betul. kepada oknum Kepsek tersebut. Ini bagaimana kelanjutan kasusnya lah. Coba kita lihat, kita langsung saja. Nanti baru kita bahas ya. Jabarkan. Ada rekan kita Goklas Wiseli di sana di kantor Ombudsman Sumut. Goklas silakan. Ya, sepertinya bersama dengan selamat sore. Kepala Ombudsman Sumut juga Bang Abiyadi Sregar. Selamat sore Bang. Oke. Ya silakan Goklas. Apa kabar Bang Goklas? Bagus. Oke, selamat sore Bang. Jadi saat ini baru saja tadi Kepala Sekolah Man 1 Sergei itu memenuhi panggilan dari Ombudsman untuk mengklarifikasi soal kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap YE selaku staf perpustakaan sekolah tersebut. Nah, adapun tadi sebenarnya ketika Kepsek itu keluar, itu kami di sini ada beberapa jurnalis yang coba untuk mewawancara, tapi dia tidak sama sekali tidak memberikan keterangan. Dia hanya masuk ke mobil dan petugasnya mengatakan kami mau langsung bergerak pulang. Nah, oleh karena itu tadi sudah ada percakapan untuk klarifikasi terhadap pihak Ombudsman. Mungkin dari Bang Abiyadi Sregar bisa langsung menjelaskan apa hasil klarifikasi dari Kepsek Man 1 Sergei ini. Silakan Bang. Ya, terima kasih Bang Goklas. Jadi tadi sekitar jam 16 ya, akhirnya Pak Kepala Madrasah Aliyah Negeri atau Man Serdang Bedagai memenuhi panggilan Ombudsman, panggilan pertama ya. Kami membuat panggilan pertama karena sebelumnya kita mengirimkan surat undangan sebetulnya, tapi surat undangan kita itu tidak hadir tanpa alasan yang jelas ya. Tidak ada penjelasan kenapa tidak bisa hadir pada waktu seminggu lalu ya. Tapi karena tidak hadir, kita rubah tidak lagi undangan tapi panggilan pertama. Sebetulnya dalam di Ombudsman sifatnya mengundang orang sebetulnya panggilan kalau terlapor ya. Tapi kita selama ini lebih akrab menggunakan undangan. Tapi kalau misalnya terlapornya tidak kooperatif, akhirnya kita membuat panggilan. Kalau panggilan itu nanti punya argo di 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kalau 3 hari nggak mau dia bisa kita panggil paksa sesuai dengan yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Nah, tadi alhamdulillah Pak Kepala Sekolah hadir memberikan keterangan kepada kita. Ada beberapa hal tadi yang sebetulnya yang kita ingin tahu ya, kita mengundang kepala sekolah ini sebetulnya menggali informasi yang apakah peristiwa itu benar apa tidak gitu ya. Tapi biasalah ini kan ada yang diakui ya, tapi dari proses pemeriksaan yang kita lakukan tadi itu ada hal-hal yang tapi ada hal-hal yang diakui gitu kan. Nah, tapi saya nggak bisa masuk terlalu dalam menjelaskan, nanti saya kira ini sangat intinya bahwa ada hal-hal yang dibantahnya, tapi ada hal-hal yang diakuinya dengan menganggap bahwa itu hanya sekedar gurauan, lucu-lucuan dan sebagainya, kira-kira gitu. Itu Bang Agus dan Bang Arai. Siapa? Iya. Itu Pak terkait dengan laporan dan maksud lucu-lucuannya itu apakah
tindakan menunjukkan alat vital itu termasuk lucu-lucuan atau seperti apa, Pak? Ya, secara peraturan kalau dilihat. Iya, Pak. Ya, tapi saya saya tidak sampai ke situ lah ya, menjelaskannya ya, tapi tadi tentu itu semua ya dibantah, bukan itu, tapi ada verbal. Jadi ada yang verbal yang dianggapnya itu lucu-lucuan. Tapi jadi kan itu kan yang kita minta klarifikasi kan, tindakan, aksi dan verbal. Kan tindakan itu dibantahnya, tapi kemudian yang verbal itu diakui tapi dianggapnya lucu-lucuan gitu. Kira-kira Bang, karena ketawa katanya. Ya. Bang, kira-kira itu dia melakukan perbuatan tersebut dasarnya apa, Bang? Selain ya lucu-lucuan, memang lucu-lucuan gitu kan, tapi ini kan ditunjukkan hanya kepada satu perempuan itu, korban itu, inisial YE tadi kan, atau ada yang lain kira-kira, Bang? Ini saya kira janganlah terlalu jauh ya. Ini dulu kami sampaikan ya. Iya. Pasti tadi beliau sudah hadir dan ini akan keterangan beliau tadi akan melengkapi bahan kita untuk proses tindak lanjut laporan ini ya. Sekarang kan kita masih rencana masih mengundang Polres Sergei dan juga Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Utara kan. Jadi masih kita agendakan nanti, tapi belum dibuat jadwalnya. Jadi terlapornya sesungguhnya kan salah satu adalah Polres Sergei dan Kanwil Kemenak kan, untuk mengetahui sejauh mana penanganan mereka. Ini kan kasus ini dilaporkan ke Ombudsman kan karena karena proses penanganannya di Polres Sergei itu dan di Kemenak itu stuck ya, nggak bergerak ya sejak 2020 ya. Itu yang menyebabkan sehingga korban merasa ya, menurut aku ya frustasi akibat pelayaran di kepolisian maupun di Kanwil Kemenak atas kasusnya gitu kan, sehingga kemudian dia lapor ke Ombudsman untuk minta bantuan bagaimana supaya bisa kasus yang dilaporkannya ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya melihat ya setelah ditangani Ombudsman ya sudah ada progres sebetulnya ya, sudah ada progresnya ya. Kami dapat informasi korban sudah menerima SP2HP dari Polres ya. Kemudian juga dalam waktu yang tidak terlalu lama, beberapa hari kemudian Polres juga sudah mengundang korban ya untuk dimintai penjelasan lebih lanjut. Harapan kita tentu agar Polres segera mengusut ini dengan benar ya, dengan fair, dengan adil ya, berikan keadilan kepada kelompok perempuan ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini, apalagi ini lingkungan sekolah agama ya. Ini saya menjadi catatan kita. Begitu juga saya kira Kemenak, Kanwil Kemenak ya, saya kira jangan main-main soal ini ya, menurut saya begitu. Jadi kita melihat sekali lagi dalam proses kan Kemenak juga sudah melakukan pemeriksaan setelah kita tangani. Kemenak sudah turun melakukan penanganan yang kita dapat informasi, dan menurut keterangan itu tadi Kemenak sudah datang ke Sergei untuk meminta keterangan Kasek ya. Nah itu jadi artinya memang sudah ada progres setelah ditangani Ombudsman. Terima kasih kepada semua pihak itu, baik Polres maupun Kemenak. Tapi kita harapkan supaya proses pemeriksaan ini dilakukan dengan benar ya, dengan tidak mengorbankan hak-hak keadilan bagi seorang korban perempuan ya. Dan saya berpikir begini, ketika kasus ini proses penanganan baik itu di kepolisian maupun di Kemenak, harapan saya sebetulnya Kanwil Kemenak itu menarik dulu untuk sementara posisi Pak Kepala Sekolah ini dari jabatannya, ya supaya proses penyidikannya fair ya. Gitu. Berarti sampai sekarang, Bang, sampai sekarang itu Kepala Sekolah masih menjabat di situ ya, Bang ya? Masih itu. Jadi kalau saya berpikir sebetulnya sarankan supaya Kanwil Kemenak menarik dulu dari posisinya supaya sehingga proses pemeriksaan ini benar-benar berjalan dengan baik ya. Karena kita takut nanti ketika masih menjabat ya tentu nanti akan ada menurut saya kurang fair gitu ya.
Saya kira kita ingin mencari keadilan yang benar, lebih baik itu dilakukan, tarik dulu sementara. Baik. Gitu, Bang Agus, Bang Arai. Siapa? Makin ganteng Bang Arai ini. Dari dulu. Baik Bang, terima kasih Bang Terima kasih Pak atas waktunya Pak, sudah berbagi informasi terkait kasus yang cukup menarik ini. Saya juga mengapresiasi Ombudsman karena banyak kasus-kasus yang ditangani Ombudsman akhirnya bisa selesai ya Bang. Selesai dengan baik ya. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya, baik. Terima kasih juga Goklas atas laporannya. Selamat sore. Siap, Bang. Ya, Pak. Selamat sore, Bang. Ya, itu tadi Bang keterangan dari Pak Abiyadi ya. Ini memang cukup menarik. Memang Ombudsman sebatas memanggilnya untuk pendalaman kasus tentu dari polisi ya, Bang. Tapi yang bisa menyatakan itu bersalah atau tidak itu jelas polisi. Iya, tapi kasus ini memang sebenarnya menarik kalau netizen tahu, mungkin banyak juga yang kesal ya. Iya. Artinya sudah lama terjadi kasus Bang. ini. Dari tahun akhir 2019. 2019. 2020 pelaporannya. Iya. Udah 2 tahun nanti ya. Iya, lama. Apakah antara 2019 sampai sekarang itu terulang lagi? Kita kan nggak tahu ya. Iya. Jadi netizen juga harus tahu. Jadi tindakan konyol oknum kepala sekolah MAN 1 Sergei ini dalam laporan korban, oknum kepala sekolah ini awalnya sempat mengajak korban Bang. Jadi korban ini awalnya diajak untuk belanja-belanja. Jadi karena korban sudah bersuami, korban menolaknya. Tapi oknum kepala sekolah ini semakin nekat. Dia datang ke perpustakaan. Oh, ini apanya, honorer di perpustakaan? Iya. Di sekolah tersebut. Betul. Jadi datang Pak Kepsek, ya kan? Kita nggak tahu apakah ini yang dimaksud dia lucu-lucuan itu, Bang. Dia datang menyergap honorer, lalu menggrepe-grepe bagian dada, kata korbannya. Grepe itu apa? Grepe-grepe ini kalau bahasa anak Medan kobel-kobel. Astagfirullahaladzim, luar biasa. Ya kan? Tapi kalau yang seperti itu kan bukan main-main namanya. Iya, ini serius sebenarnya. Itu apa ya? Sudah serius. Pelecehan yang sangat serius itu kan. Karena sudah ada sentuhan fisik kepada pihak yang tidak menginginkan. Iya kan? Kecuali menginginkan, kan beda itu. Beda. Jadi setelah kejadian itu, jadi korban ini sempat merasa ketakutan. Dia sebenarnya ingin teriak waktu kejadian, cuman berpikir karena masih ingin bekerja di sana, jadi dia ya sudahlah begitu kan. Nah, korban datang ke sekolah berusaha tidak bersolek, berusaha menghindar supaya kelihatan kurang menarik. Ya. Tapi akhirnya Pak Kepsek terus mencari-cari cara. Karena Pak Kepsek sudah melihat waktu dia menarik. Ceng-cengan. Gawat Pak Kepsek. Jadi Pak Kepsek meminta orang lain untuk panggil dulu YE itu. Jadi korban dipanggil lagi ke ruang kerjanya. Iya. Malah semakin nekat ya. Semakin menggila Pak Kepsek, ya kan? Seperti kesetanan. Dan di dalam ruangan kerjanya kayaknya itu Pak Kepsek ini sering melihat adegan-adegan dalam film ya. Apakah Pak Kepsek yang school ya? Iya. Apakah Pak Kepsek ini ngefans dengan film-filmnya Maria Ozawa atau Jap sering itu yang seperti itu. Siapa ya? Menurut keturunan cerita orang. Libanon? Oh iya. Yang udah pensiun. Iya. Ke Arab. Mia Khalifa. Apakah Pak Kepsek juga sering nonton itu? Saya nggak tahu ya Bang. Cuma setelah dipanggil tuh ya dia tunjukkan alat vitalnya katanya. Oh di situ. Di situ ya tunjukkan. Saya nggak tahu bagaimana kalau kita menduga-duga ini kan sesuatu yang sangat. Kita memang membayangkannya di satu sisi itu lucu, di satu sisi. Gimana kita membayangkan? Atau sambil dimain-main kan jadi ya kan? Memang secara di satu sisi pandangannya lucu. Tapi ini jelas sangat pelecehan. Untuk wanita. Itu perempuan itu menunjukkan alat vital itu sesuatu yang sangat. Ya ini hampir sama kejadian yang pernah kita sampaikan waktu itu yang di angkot ya. Menunjukkan alat vital ya. Berarti Pak Kepsek nggak beda jauh dengan. Nggak beda, sama aja.
Kalau seperti itu. Dia katanya memain-mainkan alat vitalnya. Bisa Abang bayangkan bagaimana memain-mainkan alat vital? Apakah diketok-ketok ke meja? Jadi palu, jadi martil ya. Iya, atau jadi kentongan. Waduh, ini Hanya saja kita tadi agak miris juga yang disampaikan oleh Pak Bang Abiyadi iya, Siregar tadi betul, kan. betul. Sudah sekian lama kasus ini sudah dilaporkan Iya. ke Departemen Agama, sudah dilaporkan, Iya. ke polisi sudah dilaporkan. iya betul. Sejak pelaporannya 2020 ya, akhir iya, ya. Sekarang sudah Juli, berarti sudah 7 bulan kan. Iya, sudah Dan beliau masih juga menjabat di Sudah situ. 7 bulan lebih lah kira-kira, Bang. Apakah Mbak YE itu masih di situ juga? Nah, Itu kita belum tahu ya. informasinya belum sampai ke sana, Bang. Cuman kemarin memang dia sudah merasa ketakutan karena sudah tindakan verbal itu Oh pastilah. sudah mulai nekat sampai menunjukkan alat Itu sudah vital itu kan sangat sangat nekat luar itu. biasa ya. Itu nggak lucu sih, nggak lucu. Siapa yang bilang lucu kalau kayak gitu ya? Kalau ada yang bilang lucu seperti itu, orangnya lucu itu. Tapi dia bilang gila ya kan? Ya kan? Orangnya yang gila itu kalau kayak gitu. Tindakan Memang. lucu-lucuan. Satu kelainan jiwa. Masa kita punya tunjuk-tunjukkan sama orang kan? Iya. Lucu. Kayak udah besar kali. Kata netizen. Tadi ada netizen yang dan bilang, siapa nih? siapa tadi tuh? Tazli kayaknya namanya ya. Kayak udah besar kali katanya. Ya juga memang kok. Ini Mesti Tazli ini sering juga masuk ke apa ini. Tapi kalau perkara-perkara yang seperti ini iya, aja ya. dia cepat nyambar ya. Kayaknya memang cabul juga. Aku catat ini. Iya. Iya. Ini aduh sangat berbahaya sekali ya, Bang. Karena apalagi ini sekolahnya itu kan Iya, berbasis dia agama sekolah ya. yang berbasis agama. Berbasis agama. Ini Harusnya jadi teladan iya kan. betul. Sangat miris ya. Miris. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana saat korban itu dilecehkan, ya kan? Bagaimana dia ketakutannya di dalam ruangan itu begitu. Nah ini, Dan pasti nggak terjadi satu kali kalau yang seperti ini. iya. Mungkin kalau satu kali masih menahan diri Iya, pasti betul, kan. betul. 2 kali, aduh udahlah, mungkin nanti berubah. Nah kalau sudah berkali-kali itu orang melaporkan itu ke polisi dan kemana, itu pasti sudah kejadian itu berulang, nggak mungkin tidak. Betul. Ini sangat harus ditindak lah ya kan, Bang? Ya haruslah. Karena Jangan dibiarkan lah, apalagi tetap menjabat di sana kan. betul. Sekolah berbasis agama lagi. Jangankan yang berbasis agama, yang tidak berbasis agama pun Iya. namanya sekolah ya kan. Iya. Dan seorang kepala sekolah itu harus jadi suri tauladan kan. Iya. Nggak bisa lah melakukan Ya yang kita seperti juga berterima kasih ya kepada Ombudsman. Jadi berkat Ombudsman juga kasus ini bisa berlanjut lagi, bisa jalan ini. lagi. Jangan tenggelam Jangan, kasusnya. iya betul. Paling nggak ada sudah riak-riak yang diapungkan oleh Polisi sudah gelar Ombudsman. perkara katanya, Polisi Pak. sudah gelar perkara, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama. Nah, ini Ya udah Kemenak ada. lah, Kemenak seperti kata Pak Abiyadi tadi seharusnya sudah menonaktifkan dulu agar prosesnya itu bisa bagus ya. Lancar. Karena kan khawatir kalau masih menjabat ini Ada terjadi intervensi. intrik-intrik Ah, sulap selip ya. sulap dan selip itu yang Iya. paling bahaya kan? Itulah main sulap juga pakai ini disulap diselip lagi. Aduh ini. Oke Bang. Tapi pertanyaan yang netizen tadi masih terngiang di Masih kepalaku. terngiang ya. Sebesar apa? Aduh. Iya. Oke, Ini kita cukupkan sampai di sini ya, kita untuk sudahi. Pak Gapsek. Mudah-mudahan segera direspon segera pihak direspon terkait oleh ya. pihak terkait. Oke, Ada apa lagi nih Bang? berita yang kedua ya terkait dengan yang sedang hot lah. Hot ya. Kita perpanjangan PPKM. PPKM Aduh, berat ini berat. darurat. Tapi namanya sudah ganti sekarang. Oh, jadi Bukan PPKM darurat lagi. PPKM PPKM level ya, ada level-levelnya gitu ya. PPKM ini bon cabe. Oh, PPKM bon cabe ya. Ada levelnya ya. Ada levelnya. PPKM level 1, level 2, level 3 dan level 4. Level 4. Nah, kita di Sumatera Utara di Medan dan Sibolga. Iya. Itu kan yang di luar Jawa ya yang kena. Itu udah level 4. Level 4. Pedas ini. Pedas ya. Kalau mie sedap ini
cabenya itu cukup banyak ya. Gitulah gitu ya kan. Heeh. Panas. Jangan panas. jangan makan cabai kok ya. Iya ya, ini seperti apa Bang? Kalau khusus di Medan sendiri ini informasinya seperti apa? PPKM darurat ini diperpanjang sampai tanggal berapa katanya? Sama aja sebenarnya darurat sama 4 ini kan cuma ganti nama ini. Ganti nama ya. Dari sama kayak dari Porkas ke SDSB. Oh, tetap judi juga ya. Judi aja, cuma namanya aja beda. Nama ya. Ini pun sama. Ya, Pelarangan sama kan? sama. Istilah PPKM darurat dengan lockdown, mungkin pemerintah enggan menggunakan kata lockdown karena khawatir dimintai pertanggungjawaban oleh rakyat mungkin. Ya kalau lockdown kan artinya Ya, harus semua kegiatan harus terhenti. Orang-orang tidak boleh kerja, orang-orang hanya boleh berdiam diri di rumah. Terus kalau nggak kerja mau makan apa? Iya. Ya mungkin udahlah kita buatlah PPKM darurat bahasanya kan gitu kan. Sekarang pakai level Mungkin. pula. Iya. Ada pula level. Udah kita ganti lagi nih karena banyak riak-riak katanya. Kabarnya penggantian istilah ini ada permintaan dari gubernur-gubernur katanya Bang. Gitu ya. Iya, kata menteri. Apa termasuk gubernur kita? Itu saya kurang paham. Ya, kalau permintaan gubernur ya yang masuk PPKM level-level ini kan termasuk kita juga Termasuk kan kita di Sumatera ya. Utara. Berarti beliau itu ikut meminta juga. Iya. Tapi nggak tahu lah. Ini memang cukup apa ya PPKM darurat ini katanya kalau di Medan sampai tanggal 25 Juli. 25 Juli. 25 Juli kemudian tanggal 26 itu dilihat lagi. Dilihat sejauh mana sudah terjadi penurunan kasus pertambahan COVID. positif. Kalau sudah melandai mungkin ada pertimbangan untuk mengakhiri. Kalau enggak waduh, ini sangat bahaya sekali nih. Levelnya tambah lagi. Iya, karena semenjak pembatasan kegiatan dari sektor pekerja mal saja sudah 7.000 katanya Bang yang di PHK. Itu masih sektor pekerja mal. Hotel juga nih. Belum lagi hotel, belum lagi buruh pabrik. Hotel informasinya itu rata-rata okupansinya itu. Menurun. Okupansi itu apa? Tingkat keterisian kamar ya. Itu rata-rata di angka 10% semuanya. Sangat minim sekali ya Bang. Di Medan tuh antara 8 sampai 10%, kemudian di daerah-daerah wisata di Brastagi misalnya atau di Parapat dan Toba itu antara 10 sampai 15. 10 sampai 15%. Bayangin lah. Selama ini kan di bawah 50% saja mereka sudah menjerit kan. Iya, betul. 15%. Cukup berat ya. Berat sekali PPKM darurat ini. Kabarnya Pemko mau menyalurkan bantuan katanya Bang. Kemarin juga ada beberapa funding dari perusahaan swasta ya, yang saya tahu kemarin PT Musimas katanya sampai 20 ton beras. Itu diserahkan ke Pemko untuk disalurkan ke masyarakat. Nah, ini juga harus kita awasi sama-sama juga. Kadang bansos ini juga rentan sulap dan sering sulap. Karena banyak di negeri kita ini banyak pemain sulap. Banyak pemain sulap. Deddy Corbuzier kalah. Sudah pensiun. Banyak penerusnya. Banyak. Apalagi kalau kasus-kasus bansos ini kan. Iya. Tapi katanya besok mau diinikan ya. Terakhir untuk pendataan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang merasa terdampak, ya cobalah koordinasi dengan kepala lingkungan lah pastikan, karena kepala lingkungan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Gitu. Jangan sampai nanti malah yang memang betul-betul membutuhkan justru nggak dapat. Iya, kan kadang sering begitu Bang. Muncul persoalan baru ketika pembagian itu aku nggak dapat katanya, malah yang dapat rumah gedong sana. Rumah yang bagus yang kelihatannya mampu malah dapat. Tapi kita ada videonya ini. Ada video. Soal bansos ini ya. Oke, baik. Coba kita lihat dulu. Medan Pak, siapa? Ya, sesuai dengan perintah Bapak Wali Kota bahwa dalam rangka penerapan kebijakan PPKM darurat di Kota Medan, Pak Wali Kota memahami bahwa masyarakat akan mengalami masalah sosial maupun masalah ekonomi, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sehingga Pak Wali Kota memerintahkan kita untuk menyalurkan sembako
kepada warga Kota Medan yang mengalami dampak terhadap kebijakan PPKM darurat, yang rentan terhadap permasalahan sosial, dengan jenis-jenis yaitu beras 20 kg, gula 2 kg, dan minyak 1 liter. Dan ini diperuntukkan kepada masyarakat seperti saya katakan tadi yang mengalami dampak terhadap penerapan kebijakan PPKM darurat ini, antara lain orang yang mengalami kehilangan mata pencarian atau penurunan pendapatan, kemudian ada juga yang kena PHK dari tempatnya bekerja akibat pengurangan dari penerapan PPKM darurat ini, kemudian juga orang yang dirumahkan, dan perlu juga saya jelaskan bahwa jangan disalah tafsirkan yang PHK ini dia tidak harus yang bekerja di sektor formal gitu ya. Sektor formal dalam pengertiannya yang dia punya SK. Ini kadang salah ditafsirkan di bawah, mesti adalah SK PHK. Tidak. Ini juga kalau misalnya usaha-usaha, katakanlah misalnya yang tadinya usaha kuliner di pinggir jalan kan kadang ada juga karyawan itu kan nggak pakai SK itu ya. Nah, karena tidak boleh melayani di tempat, tentunya ada yang mengurangin pelayannya gitu. Jadi ini termasuk yang sasaran yang ingin diberikan bantuan sosial ini. Nah, itu tadi Bang. Itu tadi penjelasan dari Pak Kadis ya. Jadi bantuannya itu ada beras, ada gula, Dan sama ada minyak goreng. Jadi kalau nanti lapar, jemur berasnya digoreng, jadi rengginang. Tapi itu pun kita Tapi apresiasi lah ya bantuan ini ya, kita apresiasi lah bantuan ada. pemerintah ini. Ya kalau bisa ditambah lah, ada telurnya, ada sardennya. Iya. Masa beras aja ya? Beras aja susah kan? Beras sama gula Iya. ya. Apa? Kemana mengkombinasikan antara beras, gula dan minyak goreng ya? Apa rakyat ini disuruh muasa muti aja? Sekalian cari ilmu kebal loh. Memang itulah tugas rakyat ya, terus komplain ya. Ya karena kayak kita gini juga rakyat, jadi ya wajar kalau misalnya ada, ini kalian nggak tahu diri, kalian udah dibantu, komplain. Bukan komplain, setidaknya namanya pemerintah kan ya harus juga membantu tuh secara penuh gitu, maksudnya ada sardennya lah kalau bisa, ya sarden 2 kaleng gitu kan. Lumayan Ya, lah. Tapi itu untuk berapa hari? Nah itu juga belum jelas juga. 2 kilo beras, 2 kilo gula, 1 liter minyak goreng. Minyak goreng. Sampai tanggal 25. Iya. Gitu ya. Perpanjangan sesuai dengan perpanjangan apalah PPKM lah Pak. Ya kalau bisa ditambah lah Pak. Ya, sarden tadi ya, sarden dan telur ya. Iya. Supaya bisa sarden dan telur. bisa Biar ada makan rasa lah, sedikit, enak makan. ada rasa sedikit ya kan? Iya. Dan yang paling penting adalah ini juga apa namanya itu tepat sasarannya. Tepat sasaran ya. Seringkali kadang-kadang udah bantuannya segitu. Iya. Melenceng ke sana kemari, itu kena sulap tadi lah ya kan. Tapi Harus kita apresiasi ada- lah ya kan kita Bang. apresiasi, Cuman itu pesannya kalau bisa ditambahin sedikit lah. Ya terkait PPKM level 4 ini dari kemarin ini sudah dilaksanakan, bagaimana penerapannya dan bagaimana di lapangan sejauh ini. Mungkin kita ke reporter kita dulu. Oh ada ya? Ada yang untuk melaporkan hal ini. Ada Hani di sana. Hani masih? Ya. Silakan Hani. Halo Bang Agus dan Bang Rai. Ya silakan dilaporkan. Ya, per hari ini Kota Medan resmi memperpanjang PPKM, tapi tidak lagi istilahnya dengan PPKM darurat, tapi diganti menjadi PPKM level 4. Nah, Wali Kota Medan sebenarnya per Rabu 21 Juli sore telah mengeluarkan surat edaran nomor 443/6069, dan itu sebenarnya penjelasannya ataupun penjabaran dari aturan-aturan yang berlaku tidak jauh berbeda dari PPKM darurat yang sebelumnya diberlakukan dari tanggal 12 Juli sampai 20 Juli
2021. Hanya saja istilahnya yang diganti menjadi PPKM level 4. Dan selain aturan-aturan yang berlaku yang masih sama dengan PPKM darurat seperti ditiadakannya hajatan dan juga tidak boleh buka mal ataupun pusat perbelanjaan, tidak dibolehkan buka, yang boleh dibuka hanya swalayan dan juga pasar tradisional, dan yang menjual bahan-bahan pokok atau bahan baku sampai pukul 8. Tapi juga masih dilakukan sampai saat ini penyekatan jalan dan juga pengalihan arus lalu lintas di beberapa titik seperti di Jalan Sudirman, di Jalan Aksara, dan di beberapa titik lainnya. Dan juga ada penyekatan ataupun pemeriksaan kendaraan di 5 titik perbatasan Kota Medan yang akan terus dilanjutkan sampai 25 Juli 2021 nanti. Begitu Bang Arai dan Bang Andi. Hani, kalau pemadaman listrik bagaimana Hani? Ini kelihatannya di lapangan di beberapa titik itu sudah tidak dipadamkan lagi. Apa benar demikian? Ya, kalau pemadaman listrik dari sekitar tanggal 15 Juli 2021 sudah diberlakukan, tapi berdasarkan informasi yang kami dapat di lapangan itu di sejumlah titik saja Bang, terutama di pusat kota, di jalan-jalan protokol dan juga di beberapa ruas jalan seperti di Medan Belawan juga ada pemadaman listrik gitu Bang. Medan Belawan dipadamkan. Medan Belawan ya. Justru karena gelap mereka begaduh terus. Iya. Jadi dalam aturan PPKM level 14 ini kira-kira ada yang berubah nggak? Atau ada penambahan aturan baru misalnya apa begitu? Ada nggak kira-kira atau sama saja? Ya, atau sekedar Kalau ganti namanya nih. Surat edarannya masih sama Bang, dari poin per poin itu tidak ada yang berubah, hanya dari judulnya saja diganti ganti nama kalau di doang. surat edarannya PPKM-nya itu dinamakan PPKM berbasis mikro, jadi balik ke PPKM mikro. Kalau di surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemko Medan hari ini dirilis di beberapa sosial medianya. Berarti hanya ganti nama saja ya. Ibarat 4 mata jadi bukan 4 mata gitu kira-kira ya. Ya, hanya ganti nama saja. Oke, baik. Iya, soalnya kalau kata darurat ini kan mengerikan ya. Iya. Darurat katanya. Wah, iya. Padahal tinggal bilang lockdown aja ya kan. Sejauh ini pantauan mata di lapangan untuk penyekatan masih ada atau enggak nih? Soal penerapan Penyekatan PPKM? masih dilakukan Bang di seluruh titik yang sudah ditentukan dari awal penerapan PPKM darurat, dan berdasarkan pantauan di lapangan, penyekatan ini atau pengalihan arus menyebabkan kemacetan khususnya di jam-jam pulang kerja dan juga pergi kerja di pagi dan di sore hari. Berdasarkan pantauan juga semalam sore sekitar jam 6 itu di Jalan Adam Malik terjadi kemacetan juga karena penutupan ruas jalan menuju ke arah pusat kota. Artinya penyekatan ini sekarang tidak berjalan maksimal ya. Kemudian penyekatan yang ala kadarnya ini justru malah menimbulkan kemacetan gitu ya. Ya, di beberapa titik justru menimbulkan kemacetan yang panjang Bang, karena ruas jalan yang tidak begitu besar dan juga volume kendaraan yang melebihi kapasitas. Dengan macetnya suasana berarti ada penumpukan ya. Penumpukan orang ya, apa mungkin ini yang diinginkan pemerintah? Ingin menumpuk orang. Nah, sejauh ini dari kita menerapkan PPKM darurat sampai sekarang itu apakah di Medan ini ada apa ya, grafiknya ada kelihatan naik, melandai turun, atau gimana? atau bagaimana? Atau tetap aja atau justru malah makin naik? Ya, berdasarkan amatan kami dari hari ke hari ya Bang, sebenarnya di Kota Medan itu kasus COVID-19 justru meningkat selama masa pemberlakuan PPKM darurat. Yang biasanya rata-rata satu hari itu 80 sampai 90 kasus. Sejak diberlakukan PPKM darurat itu sekitar per 15 Juli sampai hari ini kasus COVID-19 di Kota Medan itu sudah sampai 300-an, 200 sampai 400 gitu. Dan kalau dari keterangan Wali Kota Medan itu mengatakan bahwa kenaikan kasus ini dikarenakan testing atau tes yang dilakukan itu semakin masif di beberapa pos-pos penyekatan dan juga tracing kasus COVID-19 di Kota Medan, sehingga itu yang menyebabkan kasus konfirmasinya meningkat.
Tapi kalau bor atau bed occupancy rate masih terkendali gitu katanya Bang. Ya, yang ditakutkan itu kemarin kan bornya itu ya, tingkat keterisian ruangan di rumah sakit penuh ya. penuh. Nah, itu yang apa? Yang Dan bisa bornya ini masih standar ya. Iya, masih standar. masih standar ya. Terus ada satu kabar nih Hani yang belakangan ini sangat Gencar ya, yang bikin banyak orang bertanya-tanya. menyangkut Bapak Wali kondisi Kota kita Pak Wali. sendiri. Apakah yang katanya terpapar COVID? Bagaimana? Apakah informasi itu benar benar? adanya atau seperti apa nih di lapangan, seperti apa gambarannya? Ya, kalau berdasarkan isu yang beredar ini Bang, sebenarnya per hari Minggu kemarin memang Pak Wali Kota Medan, Bobi Nasution, sudah hampir keseluruhan kegiatannya itu dilakukan secara virtual dan diwakilkan oleh Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman dan juga Sekretaris Daerah Wirya Al-Rahman. Dan mungkin ini juga yang menjadi penyebab isu bahwa Wali Kota Medan positif COVID-19 beredar di masyarakat. Tapi berdasarkan konfirmasi kami kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Pak Syamsul Arifin Nasution, mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar karena hasil dari swab antigen Wali Kota Medan pada sekitar hari Minggu dinyatakan negatif. Tapi beberapa hari belakangan ini memang beliau mengatakan Wali Kota Medan tengah melakukan isolasi mandiri untuk memulihkan keadaan tubuhnya. Dan berdasarkan amatan juga per hari ini Wali Kota Medan Bobi Nasution sudah menghadiri pertemuan secara langsung di Balai Kota Medan. Oh, berarti sudah bekerja hadir, kembali ya? Iya, sudah hadir tadi melakukan pertemuan dengan PT Tanoto dan juga Kepala Dinas Kesehatan mengenai penambahan vaksinasi di Kota Medan dan percepatan vaksinasi. Oke. Baik Hani. Terima kasih Hani atas Terima kasih laporannya. atas laporannya. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Ya. Oh, Berarti nggak jadi betul. nggak betul. Nggak betul. Atau betul setelah istirahat jadi COVID ini kan Bang gejalanya beda-beda ya Bang. Kalau misalnya kesehatannya memang punya penyakit bawaan itu dia nampak lama kan. Abang sebagai alumni ya. Kan ada gejala-gejala khususnya ya Bang, yang dia memang imunnya kuat. Pasti nggak nampak gejalanya. Kalau kita nggak Seperti biasa. nampak. Nggak nampak ya. Kita sakit jiwa cuma. Bukan sakit yang lain. Kalau itu nggak nampak. Nggak nampak. Slow aja, santai deh. 3 hari udah bagus. Iya. Mungkin Pak Wali gitu juga, mungkin ya. Tapi kalaupun misalnya itu benar, harusnya ya disampaikan saja. Disampaikan secara terbuka begitu ya kan. Ya saya sehat gitu kan. Jadi Atau saya kena gitu kan. Atau saya kena gitu kan. Seperti Abang Ipar yang di Solo kan langsung iya, kan. langsung dia terbuka karena ini kan bukan Mas, aib ya kan. Iyalah, bukan Raja Singa ini. Iya, kecuali sipilis gitu kan. Si Anu kena sipilis, baru malu. Sama kayak Pak Kemsek Iya, kencing pun megang dinding ini. Gitu kan kalau payah keluar itu. iya. Benyenye dia. Iya. Tapi Ya. kalau COVID nggak inilah, apalagi di zaman sekarang ya, berapa orang yang kena COVID di seluruh dunia ini ya kan? Bukan aib lah ya kan, Bang. Jutaan yang kena ya, Ya, bukan disampaikan inilah, saja secara disampaikan. terbuka ya kan. Dan tim komunikasinya juga harusnya bisa menyampaikan lah kan. Ya kalaupun istilahnya bahasa orang Medan mau ngebonga, istilahnya kalaupun mau ngebonga ya kan. Tinggal sampaikan ya, mohon maaf teman-teman, Pak Wali sedang istirahat, memang kemarin terpapar COVID karena Pak Wali sibuk melakukan kunjungan-kunjungan kerja di lapangan udara ya kan. Jadi orang nggak bertanya-tanya kan. Beliau masuk ke zona merah karena sangat memperhatikan warganya. Saat sebagai wali kota yang baik. iya, saat menuju zona merah, Pak Wali memberikan bantuan kepada rakyat kan gitu kan. Harusnya kan Sehingga gitu, akhirnya nggak terpapar. ngapain ditutup-tutupi ya kan.
sampaikan aja kalau sehat ya bilang sehat kan, kalau misalnya sakit kan bisa dilakukan tracing itu Iya. maksudnya. Berapa orang yang dekat-dekat dengan Iya, Pak Wali ya kan? Yang dikeliling Pak Wali kan banyak. Kadis-kadis itu kan kadang ngadap juga. Pak, ya istilahnya melapor begini Pak, ini apa hari ini kan? Kan perlu dilakukan tracing Bang. Jangan istilahnya maksudnya jangan cuman orang biasa tracing kan gitu itu maksudnya. Tapi Kayaknya, alhamdulillah tadi katanya sudah. Iya, sudah berkegiatan Sudah ya. berkegiatan berarti negatif. Iya. Iya. Tapi belum tentu juga Bang, karena hasil PCR-nya kan belum belum. tahu, iya kan? Itu Kan tadi belum tahu. berdasarkan PCR minggu semalam katanya negatif. Ah. Jadi sejak kemunculan isu PCR lagi. Oh, Hasilnya belum keluar. Kok lama kali? Nggak tahu Bang. Ini PCR paket hemat. Kayak kita dulu waktu sekolah. Iya ya. Aku lah, bukan kita lah. Aku ya. Waktu sekolah itu ada namanya sekolah bambu dulu. Nah, sekolah bambu. Pakai beras bayarnya. Oh. Apa ada PCR bayar pakai beras? Nggak ada Mungkin. lagi. nggak Makanya mungkin. makanya lama hasilnya keluar. Nggak mungkin. Oh, sekelas Iyalah kalau kayak kita aja kan. sekelas orang dalam istana kok Mas. Ya kan? Nggak 1 jam mungkin bisa lah. keluar. 1,5 hari bisa keluar. Iya, ya, cepat harusnya. diproses kan. Tapi ya itu tadilah kita berharap kalau memang misalnya Pak Wali sehat, disampaikan saja, oh saya sehat, ini hasil PCR-nya gitu kan. Nah kalau memang positif ya sampaikan saja sehingga orang-orang yang pernah melakukan kontak Bisa tracing. bisa ikut tracing begitu. Iya. Ini bukan ngajari ya, masukan. Tapi kita nanti banyak bacot, diangkat pula jadi staf kan. Lumayan tuh. Ganti aja itu kan. Lumayan. Tim komunikasi. Oke. Ini ada apa lagi Bang? Nah, itu yang kedua tadi. Ini yang ketiga. Ini berita yang inspiratif. Iya. Agak jauh nih dari Air Joman. Oh, Air Joman. Air Joman. Kampungnya Ustadz Abdul Somad dong. Tapi ini bukan berita dari Al Mukarram. Bukan. Al Abdul Somad. Tapi ada seorang polisi di sana, pangkat bintara. Ini bukan bintara polisi, pangkatnya Aibtu. Aibtu. Namanya Aibtu Mahmudin. Mahmudin. Nah, jadi dia mengubah mobilnya menjadi ambulans. Ini cukup inspiratif ya, Bang. Dan Karena, bisa jadi teladan juga. Teladan ya. Melihat apa untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan rakyat ya, iya betul. Ini cukup apa ya? Kalau bisa hal-hal yang beginilah yang dicontoh ya kan. Ya, beliau hidupnya bermanfaat untuk orang banyak. Jangan cuman marah-marah, jangan cuman marah-marah aja ya kan. Jangan nyapain pedagang kaki lima kan. Kayak kemarin juga ada gitu oknum di perwira di Sergei. Jadi ada orang dengan gangguan jiwa dituduh mencuri, dipukulinya Bang sampai luka-luka. Jangan jadi polisi begitulah. Ya contohlah Pak Aibtu Mahmudin ini. Pak Udin panggilan. Pak Udin. Bermanfaat hidupnya bagi orang banyak, nggak nyusahin. Ini ada videonya nih. Ada videonya. Coba kita lihat dulu. Itu tadi Bang videonya ya Bang. Cukup Pak Udin. Bagus juga ya Pak Udin ini ya. Ternyata mobil ini sudah dibangunnya sejak 3 tahun yang lalu katanya. Sudah lama berarti sudah ya. Lama. Artinya bukan memang karena momen ada penyakit-penyakit ini enggak. Bukan karena COVID ini. Artinya memang betul-betul tulus lah beliau ini ya. Ya. Ini juga harus diapresiasi ya Pak Kapolda pun kalau bisa ya anggota-anggota kayak gini agak siram sedikit Pak ya kan, kasih penghargaan ya kan. Jadi beliau ini anggota Babim Kamtipmas dan membawahi beberapa desa di Air Joman. Inilah orang-orang seperti ini yang patutnya diberi penghargaan ini Bang. Ketika mobil itu sudah siap dibangunnya, dia bawa itu ke keliling ke desa-desa yang dia bawahin itu. Iya betul-betul. Ini kalau bisa ya kadang Pak Kabaharkam yang pernah jadi
Kapolda Kapolda di sini sini? kalau Oh. tahu dia pasti jelas ini. iya, ini yang gini-gini nih pasti ya cukup mengharumkan nama Polri lah ya. Karena bermanfaat buat orang banyak dan dia bertugas memang betul ingin mengabdi kepada rakyat kan. Enggak sekedar sekedar gitu ya kan. Ini ada wartawan kita nggak di sana, Bang? Ada. Alif. Lev. Lep, Halo. Ya bang, selamat sore bang. sore. Ya. Alif, selamat pengantin baru. Terima kasih bang Agus, Bang Arai. Sedap ya. Senyum pun lain. Udah makin lebar. Iya. Jadi nggak tertahan lagi. Iya. Nggak kayak. Udah Kamu masih bisa. tertahan nggak? Oh, aku buat. Oke, Lep. Oke, Lef, dilaporkan, Lep. silakan mengenai Pak Udin tadi. Iya, Pak Udin. Ya terima kasih bang Agus dan Bang Arai. Aibtu Mahmudin yang biasa dipanggil Pak Udin itu bertugas sebagai Babin Kamtibmas di Polsek Erjoman, Kabupaten Asahan bang. Tepatnya di Polres Asahan, di mana dia menjadikan mobil pribadinya sedang kapsul berwarna silver menjadi sebuah ambulan bang. Ambulan itu telah dibangunnya selama 3 tahun, sejak 3 tahun lalu. Nah, jadi waktu dia menjadi Babin Kamtibmas itu bang, dia berinisiatif, aku ingin menjadi pengayom masyarakat gitu bang. Jadi dibuatnya lah mobil ambulan ini. Nah, saat ini pun selain mobil ambulan dia sedang membangun mobil patroli bang, untuk dia berpatroli di 4 desa yang dibawahinya. Begitu bang. Sejauh ini ada nggak apa istilahnya apresiasi dari Kapolresnya atau dari ya Kasat Binmasnya atau seperti apa? Berdasarkan yang saya dapat tadi saya wawancara, keterangan dari dia dibilangnya bahwasanya Kapolres yang lama AKBP Nugroho Ditayanto dan sebelumnya Faisal Napitupulu mengapresiasi bahwasanya itu adalah hal yang baik bang, di mana saat ini kepolisian sedang gencar-gencarnya melakukan kegiatan presisi bang, mendekat kepada masyarakat dan mengayomi masyarakat, seperti itu bang. Artinya ini semua dibangun dengan biaya pribadinya ya? Benar bang, dengan biaya pribadi dan disupport oleh keluarga bang. Iya. Dan itu tidak dipungut bayaran ya, Liv ya? Untuk pengantaran jenazah ataupun orang sakit bang tidak dipungut biaya bang, murni dari uang saku atau gaji dari Bapak Mahmud sendiri bang. Luar biasa ya. Berat Pak Udin. Kemarin sudah dengan Kapolres yang baru ini gimana? Sudah ada bertemu beliau atau belum? Semalam itu waktu saya tanya bang bagaimana dengan Bapak Kapolres yang baru, dia menyatakan bahwasanya belum berjumpa bang, karena kebetulan kan Kapolres yang baru ini baru 1 minggu bang menjabat sebagai Kapolres Asahan bang. Oh, Seperti itu, bang. baru menjabat ya? Wakapolsek Erjoman bang akan mengajukan hal tersebut ke Kapolres bang agar diketahui oleh Kapolres bang. Iya. Baik, oke. Berarti sekarang nggak ada lagi yang mengejek-ngejek dia ya? Karena awalnya tadi kabarnya ada yang bilang dia walabu lah begini lah gitu? dan sebagainya. Iya. Astaga. Iya bang, benar, sempat dikatakan walabu bang, atau seperti orang yang suka cari apa lah bang, cari muka lah, seperti itulah kira-kira bang. Baik, Lep, baik. Terima kasih banyak atas laporannya. Iya. Baik bang, terima kasih bang. Ya, selamat sore. Oh, itu tadi bang, ini kadang memang orang-orang kita ini ya, ketika kita buat baik, ada aja mulut-mulut jahanam yang bilang kita cari muka lah, yang padahal niatnya bagus kan. Iya. Kalau dia apa namanya istilahnya, kalau dibilang cari muka, saya rasa enggak lah, karena memang dari sebelum pandemi dia sudah mulai mengubah mobil itu untuk kepentingan masyarakat gitu. Kalau dia mau cari muka ya pas momen-momen kayak gini aja ya kan, sulap. Ya kan, foto-foto, tampung. Panggil wartawan ya kan, rap. Nah, ini kan enggak. Harusnya yang gini-gini kita apresiasi lah. Apalagi membawahi 4 desa. 4 desa itu bukan kecil di Sumut ini. Kadang di air Joman desanya.
apalagi ada nanti kampung yang di ujung dekat kali laut, itu. dekat laut. Ya kan ini kan harusnya mendapat apresiasi. Tapi ini kita coba nanti bagaimana kita share lah info ini agar sampai kalau bisa ya nyampe ke Kapolda, nyampe ke Kabarkam, Ya siapa barangkali tahu dapat reward kan? reward atau yang mungkin kalau reward tidak terlalu inilah ya. Reward itu kan yang digantung-gantung Iya, di dindingnya nanti. Mungkin yang lebih penting itu operasional misalnya, ya kan nanti ini kan uang pribadi beliau katanya. Berapalah uang pribadi kalau seorang polisi yang jujur, katakanlah jujur, aib tuh kayak berapa? apalagi kayak Hugeng ya yang modelnya disorong, jangan nah itu gelap pandangan yang nyuap tuh apa ini ya kan. Itu misalnya kan berapa dia untuk membayar operasional Itu ya mobilnya sudah itu berapa, saja ya sudah kan? berapa kan? Iya, Nah mungkin itu yang perlu kita berikan. Iya. Operasional per bulan misalnya dikasih berapa gitu, paling tidak untuk meringankan dia lah. Betul. Ya. Ada lagi informasi terkait? Habis ya bang. Closing ditulis di sini. Closingnya. Sebenarnya banyak berita-berita yang menarik sebenarnya, kayak apa namanya, bentrokan di Belawan juga masih menjadi perhatian. Nah itu tadi sempat aku sampaikan ke reporter kita, yang dipadamkan lampunya salah satunya adalah di kawasan Belawan. arah ke Belawan sana. Jangan-jangan karena gelap-gelap itu mereka, wah ini kesempatan nih, Iya, tawuran nih, tawuran dalam gelap seru, seru. Makanya Kericuan di Belawan ini cukup riskan bang, karena kemarin ada oknum yang melemparkan bom molotov ke gereja ini. Ya, itu bisa jadi seakan-akan menjadi celah-celah bagi pihak-pihak tertentu, mungkin bisa mempolitisir masalah ini kan begitu bang. bisa ke arah yang lain. Sepanjang sejarah Belawan tawuran itu jarang sekali menyerang rumah ibadah, itu sangat jarang. Sangat jarang. Nah padahal informasinya kemarin ini entah benar entah belum memang dikonfirmasi A1 kan, belum pasti. Itu persoalannya adalah karena sepak bola. Iya. Ya kan? Karena main bola sore-sore. Tiba-tiba, main sore itu kan biasa rusuh-rusuh sedikit biasa. Kalau ya kan? kami di Brian dulu bilang mana main bola tanding Liga Yahudi. Nggak pakai sepatu, kaki ayam aja. Iya. Dan nggak pakai ini ya, nggak pakai jam, nggak pakai durasi. Nggak pakai durasi. Makanya kalau sepak bola itu kan 2 kali 45 menit ya. Iya. Kalau ini enggak. Liga-liga liga Pokoknya kampung. Allahu Akbar, habis. Cek. Kadang ada juga duduk bentar. Begitu habis aja menanggung, main lagi. Nah ini harus jadi perhatian juga, apalagi Belawan ini kan kampungnya Pak Wakil Wali Kota ya. Dekat rumahnya Pak Aulia Rahman di situ. Karena ini rentetannya cukup panjang sekali bang, bentrokan-bentrokan ini mulai dari puasa kemarin. Udah seperti kayak minum obat juga sih bentrokan. Tempatnya kan di situ-situ aja ya, dekat-dekat situ ya. Iya, seputaran pokoknya di situ sekitar Medan Utara itulah. Saya nggak tahu kenapa, apakah memang pola masyarakat di sana senang dengan kebrutalan atau memang ada juga yang bilang kenapa tawuran ini sering terjadi karena masyarakat di sana itu nggak ada tonton. Enggak. Coba kita tanya. Ada yang bilang begitu. Ya, ada bioskop loh di sana, banyak dulu bioskop. Dulu. Kan. Nggak tahu sekarang. Sekarang kan. Coba kita tanya produser kita nanti. Iya. Kata orang sana dia. Sekarang itu katanya karena, dan memang faktanya begitu, ketika bentrokan terjadi waktu seperti bukan yang sekarang ya, kemarin waktu bulan Ramadan kemarin itu malah jadi tontonan gitu, malah ibu-ibu dan anak-anak gadisnya ayo jadi seakan gimana ya ini. Itu tontonannya. Iya, jadi saya juga cobalah nanti kita tanya produser. Padahal kan banyak tuh arah-arah sana kan. Banyak situ hiburan banyak, pelajar ada. Ada pelajar ya? Adalah. Kafe Jambu banyak. Dekat lapangan bola. Tapi agaknya memang ada hal yang kalau dibilang positif pun nggak positif sebenarnya bentrokan ini. Tapi dengan adanya kericuan-kericuan ini jadi sorotan kan. Medan Utara selama ini kan bang agak seperti kurang diperhatikan ya kan, karena berada di ujung
Selalu itu diperhatikan Medan Utara. Tapi sekali-sekali Pas aja. kampanye. Oh, pas kampanye ya. Iya, Pas iya, kampanye iya. pilkada Medan Datang. Utara. Medan Ayo Utara, datang kita bersama akan saya. bangun Medan Utara. Kita akan bangun Medan Utara. nggak terbangun Kami akan juga. berkantor di Medan Utara. Oh, ada juga gitu ya. Udah 3 wali kota. Aku kan ngikutin tuh. Iya ya. Dari Kami 3. akan berkantor di Medan di Medan Utara. Utara. 3 wali kota tuh. Dari Pak Oh, Abdillah, Pak Rahutman, turun ke Pak Eldin, nah, sama yang sekarang. Oh, Yang sekarang malah orang sana kan? orang sana. Ya ini kita berharap lah kalau Oh, dia nggak bisa- perlu berkantor lagi kayaknya yang sana, yang sekarang. Ya, Karena orang sana iya. dia. Ya Pak Auli Rahman, Bang lah ya, Bang Aulia. Ini Bang, kalau bisa ya cobalah Bang. Ya kan kasihan juga karena kayak kemarin bentrokan pecah itu sampai ada rumah yang rusak, ada usaha yang dibakar, ada tempat usaha yang dijarah. Ini sesuatu yang sangat ngeri sebenarnya, ngeri. Kalau sudah begitu kan banyak kerugian yang timbul. Bisa Bang. takutnya kan bisa merembet ke hal-hal yang Hal-hal lain. yang lain, Itu iya, yang bahaya, betul. kan. Oh, hari ini udah dijarah, ya kan? Oh, besok bisa lagi nih katanya. Kayak Hari ini 98 pula hari kan. ini 2 yang jarah, besok 4, besok terusnya banyak. Gitu. Makanya harus diberhentikan langsung di sini, jangan apa. Udah tepat kemarin itu kebijakan dari polisi menurunkan peleton di sana, Peleton dan beberapa Brimob. peleton dan Brimob. Dan untuk nakut-nakuti kan. Marinir juga kan dikerahkan. Iyalah, kemarin. marinir harus dikerahkan. Polisi Polsek sana nggak sanggup Bang. Masa terlalu war sekali. Iyalah, marinir lah, hantu laut ya. Iya. Turunkan di situ. Berdiri aja orang tuh udah takut itu. Tegak-tegak pakai seragam bawa senapan ya. Iya. Atau tembakan seri tatar. Kita berani, nggak ada yang berani lah. Iya. Betul. Karena belum waktunya untuk berbuat yang senekat-nekatnya kan. Iya. Masih nekat-nekat jambu. Betul. Soal PPKM darurat gimana Bang? Kalau di Jawa Bali ini kita agak lari sedikit karena informasinya ada aturan PPKM darurat di Jawa Bali sudah kendur katanya. Itu gimana Bang informasinya? Belum ya? Belum. Tanggal 25. Tanggal Tanggal 25. 26 kita kendorkan Oh, kata kita Jokowi. kendorkan. Iya, Tanggal iya, 26. Iya. tapi- Sebenarnya nggak berani juga ya pemerintah ini buat apa kebijakan. Dah lockdown aja karena takut itu tadi ya. Iya. Takut membiayai rakyat ya. Karena Singapura kan sudah lockdown lagi Iya. sekarang. Singapura ya. Mereka sudah kemarin itu kan menyampaikan bahwa mari kita hidup berdampingan dengan apa? Dengan kayak koronce. flu biasa saja ini katanya kan. Nah, dalam kemarin ya kalau Naik nggak salah, kasus. naik kasus, tapi mereka langsung lockdown. Lockdown. Tapi kan kita tidak bisa membandingkan negara kita dengan Singapura. Karena Iya kan? orang-orang Indo Singapura ini sama Medan sama besarnya. sangat keras kepala sekali. Iya betul. Pintar-pintar orang kita. Makanya kalau dibikin begini, ya kan? Nggak betul itu. Harusnya begini. Gitu. Mereka lebih pintar dari siapapun. Tapi sebenarnya kalaupun mau di lockdownkan Indonesia ini sebenarnya gampang. Kayak yang saya bilang dulu patungan aja. Anggota dewan. Ya bilanglah nggak sebatas anggota dewan hari ini Bang. Saya berpendapat ada berapa partai politik di negara ini, ya kan? Ya. Setiap partai politik misalnya ketua umumnya menyumbangkan misalnya ya masa ketua umum nyumbang 15-20 juta nggak bisa ya kan? Ya kan? Itu masih dari ketua umum partai. Belum lagi ketua DPD tingkat 1, DPD tingkat 2, ketua pimpinan anak cabang di masing-masing kecamatan. Ya kalau anak-anak cabang udah kutip lah sejuta. Kalau berat kali 500 lah ya kan. Kan bisa kan Bang? Nah, ditambah dengan potongan-potongan uang dari anggota-anggota dewan yang ada di parlemen. Ya kan? Kurangi juga jatah-jatah menteri. Iya betul kan? Kalau itu lumayan tuh ya bisa untuk beli sarden tadi ya. betul kan Bang? Sarden sama telur ya. Ya kalau mau lockdown kan aja, jangan pakai istilah PPKM darurat. Ini masuk lagi PPKM level 1, level 4 kayak Bon Cabe Abang bilang tadi. Level 4 ya. Karena banyak yang komplain karena ini kemarin PSBB, terus apalagi istilah-istilahnya? PPKN. P Jadi kan PPKN ya, kewarganegaraan ya. PMP, PSBB ya kan semuanya semua lah. Ya kalau mau lockdown kan saja, cuman ya pertimbangannya ya
biayailah rakyat. Ya itu aja solusinya. Iya. Masa sih partai-partai politik ini kalau di TV ketua-ketuanya jago-jago kali ku tengok ngomong. Ya kan? Kita membela rakyat, kita anti korupsi, kita terdepan memperjuangkan kalau kayak gini nggak mau bantu juga, nggak besok-besok nggak usah pilih lah. Iya, Ya kan? 2024 udah dekat ya. Iya, tapi ada kemarin yang sudah buat dapur umum juga partai. Oh, ada? Ada di Sumut. Boleh disebutkan Partai namanya? PDI Perjuangan Oh. buat dapur umum. Ini ya kita apresiasi juga lah ya, walaupun kemarin ada kader PDI Perjuangan yang buat pesta melanggar prokes. Jadi di satu sisi Iya, positif, iya. satu sisi ada yang negatif. Iya. Jadi balance. Ini Lumayan lah. lumayan lah, ya bisa kan? balance. Ya, Iya. hal-hal kayak gini yang harusnya dicontoh oleh partai-partai politik. Jangan Iya. cuma saat bergaduh, ya saat kan? inilah partai politik menunjukkan kepedulian. Iya, sama. kepada rakyat. Jangan nanti pas masa kampanye aja buat Datang, ya kan? bukan buat posko, buat posko. Oh. Sekarang buat posko Datang sekarang. di rumah warga, bawa beras pun paling 5 kilo, 10 kilo, Foto. pakai spanduk ya, angkat tangannya gini, alah. Ya kan? Iya. Pada saat-saat seperti inilah harusnya pemimpin-pemimpin partai jangan lagi nanti menyalahkan ketua partai ini tuh begini, itu udahlah, ya kan? Buktikan aja, kita rakyat ini butuh bukti, ya kan? Misalnya ketua partai hantu belau misalnya menyumbangkan kekayaannya 500 juta untuk membantu rakyat agar pemerintah menerapkan kebijakan lockdown. Nah, kan lebih bagus begitu. Tapi lebih bagus seperti itu tadi, timbang satu orang gitu. Iya, kan? Misalnya kayak yang di mana tuh, di Bandung tuh ya, yang bagi-bagi 100 ribu gitu kan. The Crazy Rich ya kan? Iya, Yang dia bagi 100 ribu. Maksudku lebih bagus lah seperti tadi. Dia terorganisir Iya, misalnya kan? kan. Partai ini dia buat berapa posko, partai ini buat berapa posko. Iya. Lumayan Partai kan itu. di seluruh pelosok Indonesia ini ada, Bang. Sampai tingkat kecamatan kan? Bukan tingkat kecamatan doang. Kelurahan pun ada rantingnya. Oh iya ya. Ya kan ada anak ranting. Oh, ada sampai ranting ya. Ada. Kayak OKP juga ya. Iya, ini kan jadi solusi sebenarnya, ya kan? Hal-hal kayak gini. Nanti kalau kita ngomong itu terlalu luas, Kau aja yang buat katanya kan. Ya kalau kita dikasih memimpin partai nggak apa-apa kita buat itu. Partai apa ya? Tapi itu istilahnya masukan lah. Iya, iya. Kami ini kan juga rakyat ya, Bang. Iya, Kita kan rakyat biasa, Bang. Ini kayaknya kita udah terlalu jauh ngelantur ini. Tapi itulah tadi masukan. Padahal tadi aku mau ngomong soal Pak Kepsek lagi. Iya, aku teringat yang tadi, seberapa besar sih? Iya, betul. Itulah masukan dari kami ya. Kami kan juga rakyat juga, terdampak juga sebenarnya dengan aturan PPKM darurat ini. Ya kan? Gak bisa kemana-mana Nggak ya. bisa kemana-mana kita. Nongkrong kita nggak bisa. Roda bisnis perusahaan juga terganggu kan, semua nggak. Apa saja semua terganggu. Nah, itulah solusi yang menurut kita ya kan. Ya Mudah-mudahan ketua partai lah mainkan mudah-mudahan dulu, ya kan? didengar. Didengar ketua-ketua partai lah. Tidak pun seluruhnya, mungkin ya bisa sebagian didengarkan. Daripada sibuk ribut gontok-gontokan kekuasaan, alah. Daripada ngasih satu orang misalnya, Iya. satu orang nih istilahnya apa ya? Kalau orang Medan becala ya kan. Iya. Bagi limpul. Nggak efektif, ini, iya, nggak betul, efektif, betul. Iya, betul. nggak efektif dan tidak efisien. Bagus Digabungkan partai bersatu ya kan. ataupun nggak usah bersatu. Partai ini, partai Masing-masing ini. partai aja. Oke, aku hari ini buat dapur umum. Aku buat ini kan. Misalnya gitu, di sana partai merah di sana buat posko, partai di sini kuning, buat posko. partai hijau, wah merah kuning hijau Rastaman. Oke Bang, iya. Itu tadi ya. Kita sudah terlalu panjang lebar ya kan. Ya kita berharap COVID ini, pandemi ini bisa menyuarakan hati nurani rakyat. iya segera berlalu lah. Kita ngoceh-ngoceh ini juga ingin menyampaikan aspirasi sebenarnya ya kan. Padahal itu tugasnya anggota dewan sebenarnya, menyampaikan aspirasi rakyat. Karena kami masih sebagai rakyat Masih juga. sebagai rakyat. Makanya Ya. ini.
Oke, itu aja. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan Selamat Sore segmen Medan. Selamat Sore Medan sampai akhir acara. Tetap ikuti segmen-segmen berikutnya, ya kan? Ya. Ya, karena segmen ini ada setiap hari pukul 5 sore. 5 sore, hari Senin sampai hari Senin Jumat. sampai dengan Jumat. Ketemu lagi besok, tapi bukan dengan kami. Iya, dengan cewek-cewek. Bukan. Oh, bukan. Laki-laki. Oh, laki-laki. Ada ceweknya kan? Nggak ada besok. Nggak ada. Tapi nggak tahu juga. Kita lihat besok. Oke. Tribuners, selamat sore Medan. Sampai ketemu kembali.